Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita akan membagikan materi tentang dasar-dasar bisnis Islam. Jadi kita tahu bahwa agama Islam itu adalah agama yang tentunya mendorong umatnya untuk berbisnis, karena 99% itu pintu rezeki ada di dalam dunia bisnis. Kita lihat bahwa yang pertama di dalam Islam itu bisnis merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Jadi Islam mengatur bagaimana aktivitas bisnis akan membawa manfaat, keadilan, dan keberkahan. Prinsip bisnis Islam tentunya berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Kita lihat bahwa bagaimana pengertian bisnis Islam. Bisnis Islam adalah kegiatan yang usaha yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Tujuannya tidak hanya mencari keuntungan materi, tapi juga mencari ridho Allah. Jadi di dalam Islam itu penekanannya bahwa bisnis ini tidak semata-mata kita mencari keuangan, tapi juga mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa banyak sahabat Nabi, bahkan Rasulullah sendiri adalah seorang pebisnis. Dia berbisnis dari Mekah hingga keluar Mekah. Kemudian prinsip-prinsip bisnis di dalam Islam itu ada 5 prinsip bisnis. Ada kejujuran, kemudian amanah, kemudian keadilan, tanggung jawab, kemudian tidak mengandung riba, qaror, dan maisir. Jadi di dalam Islam ini sangat menekankan bagaimana kita berbisnis itu dengan jujur, tidak curang, kemudian juga amanah, dapat dipercaya, kemudian juga adil, tidak berat sebelah, kemudian tanggung jawab, secara bertanggung jawab, tidak, dan terakhir adalah tidak riba. Riba ini adalah sesuatu yang digandakan dengan cara dengan uang. Jadi kita misalnya meminjamkan uang 10.000, kemudian dikembalikan 20.000, meminjam 20.000, kemudian dikembalikan 30.000, itu namanya riba. Jadi orang minjam digandakan. Kemudian goror ini sesuatu yang tidak jelas. Goror, sesuatu yang tidak jelas. Misalnya kita menjual barang, tapi barangnya nggak ada. Barangnya nggak ada. Kemudian juga maisir. Maisir ini juga abu-abu. Kita menjual sesuatu yang tidak jelas harganya, tidak jelas barangnya, kemudian harganya juga belum jelas. Jadi di dalam Islam itu sangat dilarang. Kemudian selanjutnya ada beberapa hal yang dilarang di dalam bisnis Islam. Tadi sudah saya riba, mengambil tambahan yang diambil secara batil dari pinjaman, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian goror, ketidakjelasan dalam transaksi. Kemudian perjudian, spekulasi, maisir. Kemudian menipu dan mengurangi timbangan. Jadi di dalam Islam itu sangat dilarang. Lanjut, bagaimana etika bisnis muslim? Yang pertama, berniat ibadah sebagai aktivitas ekonomi. Yang kedua, mendapati janji dan kontrak. Yang ketiga, menyangga keseimbangan antara keuntungan dan kemaslahatan. Yang keempat, menjauhi eksploitasi. Jadi di dalam bisnis itu tidak bisa kita mengeksploitasi manusia. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa bayarlah upah itu sebelum keringatnya kering. Karena Islam sangat melarang kita untuk saling zalim menzalimi. Kemudian selanjutnya, tujuan bisnis di dalam Islam itu apa? Yang pertama, mencari keberkahan, barokah. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan umat. Yang ketiga, ekonomi halal dan adil. Yang keempat, menegakkan nilai ukhuwah dan keadilan sosial. Jadi bisnis itu tidak semata-mata di dalam Islam itu mencari keuntungan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin melarat. Tidak seperti itu. Di dalam bisnis, dalam Islam mencari keberkahan, kesejahteraan umat, kemudian meningkatkan sesuatu dengan nilai ukhuwah dan keadilan sosial. Kemudian selanjutnya, contoh praktik bisnis di dalam Islam seperti bank syariah, koperasi syariah, investasi berbasis syariah, e-commerce halal dan etis. Hari ini kita tahu bahwa perkembangan e-commerce ini sangat banyak sekali. Kemudian apa beda bisnis Islam dan konvensional?
Dari sisi aspek kita lihat tujuan bisnis Islam adalah dunia dan akhirat. Kemudian bisnis konvensional profit semata. Kemudian dari sisi transaksi, bisnis Islam itu halal dan adil. Kemudian bisnis konvensional itu bebas. Kemudian mekanisme, dari sisi mekanisme, bisnis Islam tanpa riba, gharar dan maisir. Kemudian bisnis konvensional boleh riba. Kemudian dari sisi etika, bisnis Islam itu berdasarkan syariat. Kemudian bisnis konvensional berdasarkan dengan hukum positif. Sebagai penutup, kita lihat bahwa bisnis Islam bukan hanya sekedar aktivitas ekonomi, tapi juga aktivitas ibadah. Keberhasilan bisnis diukur dari keberkahan, bukan hanya laba. Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi dan siddiqin dan syuhada. Itu demikian hadis Tirmizi. Mungkin demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.